Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mari kita belajar mapel geografi bab 1 ya. Konsep wilayah dan tata ruang. Itu ada wilayah dan tata ruang, pembangunan dan pertumbuhan wilayah, perencanaan tata ruang nasional, provinsi dan kabupaten atau kota, permasalahan dalam penerapan tata ruang wilayah. Sebelum membahas wilayah dan tata ruang, apa yang Anda ketahui mengenai geografi regional? Bagaimana cara mempelajarinya? Ya, didiskusikan bersama teman-teman di kelas kalian. Ya. Nah, sekarang pengertian wilayah dan tata ruang. Apa yang dimaksud dengan wilayah? Ya. Di Indonesia, pengertian suatu wilayah secara administratif meliputi suatu negara, provinsi, dan kabupaten. Ya, itu pengertian wilayah di Indonesia, ya. Suatu negara, provinsi, dan kabupaten. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 ditegaskan bahwa ruang adalah wadah ya, yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara. Ya, wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara itu sebagai suatu kesatuan wilayah. Tempat maupun dan makhluk hidup lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya dapat dikatakan wilayah Indonesia. Berarti meliputi atau memiliki kesatuan yang di dalamnya berisi manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan atau disebut dengan makhluk hidup. Serta menjadi sumber daya bagi kelangsungan pengembangannya. Itu yang dimaksud dengan wilayah. Sekarang pengertian dari ruang. Apa dimaksud dengan ruang? Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang lautan, dan ruang darat. Wadahnya, wadah yang ada di alam sekitar kita itu ada darat, laut, dan udara, termasuk ruang di dalam bumi, sehingga satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Ya. Makhluk hidup untuk melakukan kegiatannya itu kan berada di dalam suatu wadah, yaitu permukaan bumi. Ya. Bagi hewan, manusia maupun lingkungan hidup. Nah, sekarang pengertian dari tata ruang. Yang dimaksud dengan tata ruang adalah wujud struktur ruang ya, dan pola ruang. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat pemukiman serta jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional. Maksudnya ya, yang dimaksud dengan tata ruang masuk dalam sistem jaringan sarana dan prasarana. Fungsinya untuk apa? Untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat, yaitu kegiatan masyarakatnya itu berada pada tata ruang ya. Terus pembangunan wilayah itu juga berbeda lagi. Dampak dari rencana tata ruang di wilayah perkotaan yang tidak dijalankan dengan benar mengakibatkan terjadinya kesemrawutan kawasan ya, amburadul istilahnya. Perkembangannya kawasan kumuh yang berdampak kepada gangguan terhadap sistem transportasi. Sulitnya mengatasi dalam lingkungan yang berimplikasi kepada kesehatan. Sulitnya mengatasi kebakaran bila terjadi kebakaran. Ya.
itu yang dikatakan pada pembangunan dan pertumbuhan wilayah jika berada pada ruang perkotaan, ya. Nah, ruang perkotaan kan sangat rumit sekali, sangat padat sehingga mengakibatkan banyak mengalami di segala bidang mengalami kesulitan, ya. Terus konsep pokok dalam pembangunan adalah berorientasi pada kebutuhan dan keterbatasan. Artinya pembangunan harus mampu memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kebutuhan generasi yang akan datang. Nah, tujuan pembangunan tersebut dicapai memperhatikan berbagai permasalahan. 1. Pengendalian pertumbuhan penduduk dan kualitas sumber daya alam, ya. Pertumbuhan penduduk dikendalikan dan kualitas sumber daya manusia harus ditingkatkan, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pemeliharaan daya dukung lingkungan. Istilahnya lingkungan harus dipelihara, didukung. Jangan sampai kita merusak lingkungan tersebut, sehingga kita harus bisa memelihara dan melestarikan. Yang ketiga, pengendalian ekosistem dan jenis spesies sumber daya bagi pembangunan, ya. Mengendalikan ekosistem yang sudah ada, berbagai jenis yang sudah ada di alam sekitar kita, ya, untuk harus dikendalikan dan dirawat dan sebagainya. Yang keempat, pengembangan industri, harus mampu mengembangkan industri, berbagai macam industri yang sudah ada di Indonesia, banyak sekali. Yang kelima, mengantisipasi krisis energi sebagai penopang utama industrialisasi. Jangan sampai industri sampai terjadi krisis seperti gas, jangan sampai habis, ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.